Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil penelitian kami mengenai perkecambahan kacang hijau. Di sini bersama saya Nur Safitri dan teman saya Febian Gunawan, Saya Mariani Nur Fadila, saya Diana Putri. Saya Iqbal Zahra. Di sini saya akan membaca terlebih dahulu pendahuluannya. Cahaya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dalam proses fotosintesis, tanaman membutuhkan cahaya sebagai sumber energi untuk menghasilkan makanan. Namun, intensitas cahaya yang berbeda dapat memberikan dampak yang beragam terhadap pertumbuhan tanaman, baik itu positif maupun negatif. Kacang hijau atau Vigna radiata adalah tanaman yang sering dijadikan objek penelitian karena mudah ditanam dan cepat tumbuh. Namun, banyak petani dan peneliti yang masih belum memahami secara mendalam bagaimana intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman ini, terutama dalam hal tinggi tanaman, jumlah daun, dan kualitas pertumbuhan lainnya. Fenomena seperti tanaman yang tumbuh memanjang tetapi lemah saat kekurangan cahaya atau daun yang menguning akibat cahaya yang terlalu intens seringkali ditemukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau, sehingga dapat membantu dalam mengoptimalkan budidaya tanaman ini di berbagai kondisi lingkungan. Bab 2 analisis data. 2.1 rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. 2. Bagaimana perbedaan pertumbuhan kacang hijau yang mendapatkan cahaya matahari langsung dan yang tidak mendapatkan cahaya matahari. 2.2 tujuan praktis. 1. Mengetahui pengaruh aktivitas terhadap pertumbuhan kacang hijau. 2. Membandingkan pertumbuhan kacang hijau yang terkena cahaya matahari langsung dengan yang tidak. 3. Memahami hubungan antara intensitas cahaya dan proses pertumbuhan tanaman. 2. Manfaat penelitian. 1. Penelitian perkecambahan biji kacang hijau bermanfaat untuk memahami proses biologis tumbuhan seperti peran hormon dan pengaruh faktor air, suhu, dan cahaya terhadap pertumbuhan. 2. Penelitian ini membantu menentukan kondisi optimal untuk perkecambahan sehingga dapat meningkatkan produktivitas budaya kacang hijau. Yang ketiga, penelitian ini juga berkontribusi pada konservasi benih dan peningkatan kesuburan tanah melalui peran kacang hijau sebagai tanaman medis. 2.4 hipotesis. Kacang hijau yang mendapatkan cahaya matahari langsung akan memiliki pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan kacang hijau yang tidak mendapatkan cahaya matahari. Intensitas cahaya yang lebih tinggi akan meningkatkan laju pertumbuhan kacang hijau baik dari sudut panjang, tunas maupun perkembangan daunnya. 2.5 alat tambahan. Ada wadah, kapas, bidon, air, kacang hijau. 2.6 A. Variabel bebas, intensitas cahaya. B. Variabel terikat, kacang hijau. C. Variabel kontrol, wadah, kapas, air, dan kapasitasnya. 2.7 langkah kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Rendam biji kacang hijau dalam air selama 8-12 jam. Lalu siapkan 2 wadah, lalu beri label gelap dan terang pada masing-masing wadah. Masukkan kapas ke dalam setiap wadah. Basahi kapas dengan sedikit air secara perlahan hingga kapas lembab, tapi tidak terlalu basah. Lalu letakkan 10 butir kacang hijau di atas kapas pada setiap wadah dengan posisi agak berjauhan. Simpan masing-masing wadah sesuai dengan labelnya. Wadah bertuliskan gelap disimpan di ruangan gelap tanpa cahaya. Lalu wadah bertuliskan terang disimpan di tempat yang terkena cahaya. Yang terakhir, lakukan pengamatan setiap hari terhadap pertumbuhan kacang hijau pada kedua wadah. Lalu catat hasil pengamatan untuk disajikan dalam laporan. 2.12 bahasan. Yang hari pertama gelap 0 cm, lalu terang 0 cm. Hari kedua 1 cm yang gelap, lalu terang 0,1 cm. Hari ketiga gelap 1,2 cm, terang 0,1 cm. Hari keempat 1,5 cm, terang 0,2 cm. Hari kelima gelap 1,9 cm, lalu terang 0, cm. Hari keenam 2,1 cm, lalu terang 0,5 cm. Hari ketujuh gelap 2,2 cm,
penelitian menunjukkan bahwa kacang hijau yang ditempatkan di tempat gelap tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang. Hal ini terjadi karena adanya fenomena etiolasi, yaitu respon tanaman terhadap lingkungan minim cahaya. Proses ini tercantum dipengaruhi oleh kerja hormon tumbuhan, yaitu auksin. Auksin adalah hormon yang berperan dalam merangsang pemanjangan sel di batang tanaman. Pada kondisi gelap, auksin terakumulasi di bagian batang karena tidak terurai oleh cahaya. Konsentrasi auksin yang tinggi menyebabkan sel-sel di batang semakin memanjang sehingga tanaman tampak tumbuh lebih tinggi. Sebaliknya, di tempat terang, cahaya menghambat aktivitas auksin pada sisi batang yang terpapar sinar sehingga pertumbuhan menjadi lebih lambat namun lebih seimbang. Namun, meskipun kacang hijau di tempat gelap tumbuh lebih cepat, pertumbuhan bersifat tidak sehat. Tanaman menunjukkan ciri-ciri batang panjang tetapi lemah karena pertumbuhan yang berlebihan tanpa dukungan fotosintesis. 2. Daun kecil dan kuning pucat akibat kurangnya klorofil yang terbentuk tanpa keberadaan cahaya. 3. Struktur tanaman rapuh karena kekurangan energi untuk mendukung pertumbuhan optimal. Sebaliknya, kacang hijau di tempat terang menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat tetapi berkualitas. Cahaya merangsang proses fotosintesis di mana tanaman menghasilkan energi dan klorofil untuk pertumbuhan dalam kondisi terang. Hormon giberelin juga turut mendukung pembentukan jaringan tanaman yang lebih kokoh. Sementara aktivitas auksin menjadi lebih seimbang karena pengaruh cahaya yang membatasi pemanjangan batang secara berlebihan. Selain itu, hormon sitokinin juga berperan penting dalam pembelahan sel dan pembentukan daun. Pada tanaman di tempat terang, sitokinin bekerja sama dengan auksin untuk mengatur pembentukan organ yang sehat, sehingga daun menjadi lebih hijau dan terbuka sempurna. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh interaksi hormon tumbuhan dan faktor lingkungan seperti intensitas cahaya. Walaupun tanaman di tempat gelap tumbuh lebih cepat karena dominasi kerja auksin, tanaman tetap membutuhkan cahaya untuk pertumbuhan yang sehat dan optimal melalui kerja fotosintesis serta keseimbangan hormon lainnya. 3. Kesimpulan berdasarkan pengamatan terhadap pertumbuhan kacang hijau pada kondisi gelap dan terang, dapat disimpulkan bahwa kacang hijau yang disimpan di tempat gelap menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan yang di tempat yang terkena cahaya. Pada akhir dunia, kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap tumbuh hingga 2,2 cm, sementara yang terkena cahaya hanya tumbuh 0,6 cm. Hal ini menunjukkan bahwa dalam percobaan ini tanaman kacang hijau lebih optimal tumbuh di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Sekian presentasi laporan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.